Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di pagi ini dalam ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Mari kita satukan hati yang ada di rumah bersama keluarga, kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia, kita meninggikan namanya karena perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat membalas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari mulai dari bait pertama, kita nyanyi bersama-sama. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama dari bait pertama, semua yang ada di rumah mari nyanyi pujian ini. Oh, Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku
Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada. Kami ada semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu kami ada hari ini. Besar anugerah-Mu, mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Berlimpah kasih semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Mari pujian ini biar menjadi inspirasi kita. Makasih-Mu semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Berlimpah kasih Semakin hari semakin bertambah. semakin Amin. hari Semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapak berdua membuka ibadah kita pagi ini. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, kembali pujian dan syukur hanya bagi-Mu di pagi hari ini. Ya. Kami ada seperti adanya Bapa. Terima kasih Kau telah mati bagi kami ya Tuhan. Oh haleluya, rancangan-Mu yang terbesar ya Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau ya Bapa. Kami telah dibebaskan, kami telah diselamatkan ya Tuhan. Dengan Ya. darah-Mu ya Tuhan yang tercurah bagi kami. Kaulah penebus kami, penebus yang hidup ya Bapa. Haleluya, biarlah kami bersorak padamu ya Tuhan. Kami merayakan kebaikan-Mu, kami merayakan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Sampai hari ini ya Tuhan kami ada seperti adanya. Semua karena kehebatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kami ada seperti adanya. Haleluya, kami percaya kami boleh sehat, kami boleh kuat. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Mari pimpin kami lebih lagi dalam ibadah perayaan haleluya Jumat Agung hari ini ya Tuhan. Tuhan beracara baik semua jemaat yang ada di rumah. Biarlah semuanya tetap antusias ya Tuhan. Tetap mencari wajah-Mu, tetap mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kepuasan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Mari urapi kami ya Tuhan. Lebih hamba-Mu ya Tuhan. Gembala kami Tuhan, urapi kuatkan hamba-Mu Bapa. Tetap sehat ya Tuhan. Tetap berapi-api Tuhan untuk melayani mesbah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu hadir pagi hari di tempat kami maupun di seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pagi hari ini sampai akhirnya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji-muji Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Amin. Terima kasih Bapak. Datang dan ku bersujud hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh hidupku dari bait pertama. Aku datang dan ku bersujud hadapanmu, ku rasakan Indah hadiratmu, dan ku buka mata hatiku dan kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu, ku haus akan firman-Mu, haus akan firman-Mu, haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hati kami haus akan firman-Mu. Biarlah tanah hati kami tersedia seperti tanah yang subur, tanah hati yang siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Kami terus belajar menyediakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tidak menganggap ini sebagai sebuah rutinitas, tetapi kami makin maknai hari-hari kami dengan baik. Karena kami tahu jika pun kami masih bisa beribadah hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Ajar kami datang dengan rendah hati. Ajar kami datang dengan segenap kerinduan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan segala-galanya. Di luar Engkau tidak ada jaminan. Hanya di dalam Engkau ada kepastian hidup. Kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam ibadah Jumat Agung ini dan perjamuan kudus. Ambil alih Roh Kudus, urapi kami, urapi seluruh keluarga rohani di rumah-rumah mereka secara live sekarang. Urapi suami, urapi istri, urapi anak-anak, urapi orang tua, sanak, saudara, kakak, adik. Semua kami tunduk di dalam hadirat Tuhan. Hanya firman yang kami dengar dengan kesediaan hati kami dan
disiplin diri kami bersama-sama kami berkata, kami terima firman-Mu. Bicaralah Roh Kudus kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Sebab Dia hidup, maka kami memiliki hari esok. Kami berdoa demi nama Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, baik. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan ada di rumah. Sama-sama mari kita buka firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dari Perjanjian Baru, yaitu di dalam 2 Timotius pasal 2. Kita baca dari ayat yang pertama. Kita lihat 2 Timotius pasal 2. Kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ayo semua yang di rumah, jika sudah mendapat, mari kita akan membacanya secara bersama-sama. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang aku beritakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut menderita oleh Dia. Jika kita menyangkal Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bersama-sama pada pagi hari ini. Di sini surat Paulus kepada Timotius, di Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini menyerukan kepada kita, atau mewartakan lagi kepada kita, mengingatkan kepada kita panggilan untuk ikut menderita. Mendengar kata menderita itu bukan hal yang mudah, karena tidak semua orang akan paham dan bisa mempraktekkan firman Tuhan ini. Tetapi berharap kita semua makin hari pemahaman kita makin meningkat, sehingga mindset kita pun makin diset, makin memahami dan mengerti, sehingga hidup yang kita jalani ini kita tidak cuma menerima apa yang baik, yang enak, dan hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang tidak enak untuk kita jalani. Kita menjadi orang yang seperti orang yang tidak percaya Tuhan, karena penuh dengan keluhan, penuh dengan persungutan. Tetapi kita menjadi orang yang sabar, orang yang tabah, orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus untuk hendaklah
Timotius menjadi kuat oleh rahmat yang diberikan kepada kita karena kita bersatu dengan Kristus Yesus. Artinya Rasul Paulus sungguh-sungguh sadar bahwa menjalani kehidupan ini tidak mudah. Kita tidak menjadi Kristen biasa-biasa, tetapi kita harus menjadi Kristen yang makin bertumbuh. Kita tidak menjadi orang Kristen hanya sekedar masuk ke luar gereja, beribadah, kelihatan rohani, status rohani, semua rohani, tetapi kita tidak menunjukkan kehidupan yang benar-benar dari perubahan sikap di dalam kehidupan yang kita jalani. Karena seperti Paulus berkata, hidup yang aku hidupi bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa kehidupan yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kepada kita adalah kehidupan yang penuh dengan kemenangan, kehidupan yang membawa kita untuk kita boleh melewati tantangan, melewati berbagai masalah dan melewati berbagai persoalan, karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh ketertiban dan membawa kita supaya kita melihat kemenangan demi kemenangan. Kesulitan-kesulitan hidup semua kita akan jalani. Yang kita jalani pun sekarang belum seberapa. Oleh karena itu, mari kita terus mempersiapkan diri. Paulus di sini mengingatkan Timotius karena kondisi dan keadaan zaman ini akan terus membawa kita dan membuat kita sadar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Tetapi selagi kita ada di dalam dunia ini, kita harus terus memberi hidup kita untuk dibaharui dari hari ke hari. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa kita telah mengambil penderitaan bersama-sama sebagai prajurit Tuhan. Waktu kita mengambil penderitaan ini, melewati proses-proses kehidupan, berbagai banyak hal kita hadapi, kita alami dalam keluarga, entah sakitkah, entah kondisi yang tidak enakkah, masalah hal ekonomi, pekerjaan terhenti oleh karena berbagai hal. Itu adalah bagian tekanan dalam hidup kita. Kita harus belajar memperkokoh iman kita. Kita harus terus belajar memperkuat hidup kita, karena kita tahu firman Tuhan sudah datang kepada kita. Firman tidak datang sekedar menjadi informasi supaya kita tahu saja. Firman Tuhan tidak datang sekedar enak didengar, secukup kita dengar berkat. Sekarang waktunya kita untuk terus mau memasang telinga kita untuk mendengar firman, supaya hidup kita jadi disiplin, hidup kita jadi tertib. Kita tidak cuma mengejar apa yang di dunia hanya sementara yang fana ini, tapi kita pun terus membangun hidup kita, membangun kehidupan rohani kita. Kita tidak bekerja hanya untuk makan besok cukup dan minum untuk dan sebagainya, tetapi kita sedang membangun sebuah kehidupan supaya melalui hidup kita tetap bertahan karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia hidup, maka kita punya hari esok. Sebab dia hidup. Karena dia hidup, dia menjamin kehidupan kita. Karena dia hidup, dia juga menjamin kita juga hidup. Kita akan melihat hari-hari kita walaupun sulit, walaupun sukar. Pesan Tuhan buat kita hari-hari ini begitu kuat. Untuk kondisi ini telah membawa kita keluar dari kebiasaan kita pernak-pernik, telur paskala untuk anak sekolah minggu, kita bikin selendang salib lah dan lain-lain segala macam. Kekristenan kita seperti sedang digeser dari pola-pola yang duniawi, pola-pola yang hanya sekedar seremonial begitu saja. Tuhan mau kita hidup di dalam Dia. Kristus harus nyata di dalam kita. Sebab Dia hidup, maka kita punya hari esok. Kita harus mengaplikasikan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita tidak menjadi orang-orang yang rapuh. Begitu mengalami tekanan sedikit, kita langsung memble, kita langsung mengeluh, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan diri kita malah. Tapi kita harus mengambil bagian ini, proses untuk kita menjadi dewasa, proses untuk kita melihat di balik dari semua penderitaan. Mungkin kita tertekan, tidak enak. Semua orang pun mengeluh beratnya tekanan di 2 Korintus. Tetapi ketika kita sadar bahwa hidup kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus, maka kita tidak akan melihat semua itu menjadi sesuatu yang sulit dan sukar dan berat, karena Yesus sudah menjalani. Dia sudah memberi teladan hidup kepada kita. Itu sebabnya Paulus berkata, hidup yang aku hidupi sekarang bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku.
Paulus sadar betul bahwa semasa dia belum hidup di dalam Kristus, semasa dia belum mengenal Tuhan, dia menganiaya banyak orang. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berjumpa mengalami Tuhan, dia sadar sungguh-sungguh bahwa dia katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Apa itu panggilan surgawi? Panggilan surgawi itu bicara tentang perjalanan hidup yang engkau sedang bangun ini adalah panggilan Tuhan untuk kita menyatakan bahwa sungguh-sungguh kehidupan Tuhan itu nyata di dalam kita. Surga menjadi nyata, bukan sekedar mimpi. Kita mengalami kekuatan baru, ada extraordinary yang Tuhan terus nyatakan, itu kita alami dan kita rasakan. Oleh sebab itu kita di sini dikatakan seorang prajurit yang sedang tugas tidak akan menyibukkan dirinya dengan urusan-urusannya sendiri, sebab ia ingin menyenangkan hati panglimanya. Kita terus diharapkan kita diibaratkan seperti seorang prajurit yang tidak hanya untuk menyenangkan diri sendiri, tidak hanya mengejar karir, mengejar pekerjaan, mengejar berkat, tapi Tuhan rindu kita menyenangkan komandan. Siapa itu komandan? Tuhan adalah komandan hidup kita. Dia adalah komandan hidup kita. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan yang Dia masih anugerahkan kepada kita. Kita mari mau menyenangkan Tuhan dalam semua profesi kita masing-masing. Kita harus kembali kepada Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh pekerjaan yang kita miliki, yang kita terima ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bekerja, kita beribadah, kita berbisnis, kita juga beribadah. Semua dalam hidup ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Itulah sebuah bentuk dari tanda kita rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Dia telah memberi kita pekerjaan sehingga kita bisa makan dan minum, kita bisa dicukupkan dalam kebutuhan ini. Tidak lebih daripada itu. Kita mungkin bisa menabung, puji Tuhan, kita bisa menyimpan uang, puji Tuhan, tapi tidak untuk memperkayakan diri. Dan akhirnya kita melupakan Tuhan. Mari kita bertobat dari segala sikap. Biarkan Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Hidup kita yang ada ini, sisa hari hidup kita, kita menyenangkan Tuhan, menyenangkan Sang Komandan. Dikatakan petani yang sudah bekerja keras, dialah yang pertama-tama berhak mendapatkan hasil tanaman. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja, kalau kita sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu, berkat Tuhan itu senantiasa kita alami dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Dikatakan di sini di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dalam 2 Timotius ini dikatakan, sebagai prajurit Kristus janganlah kau biarkan dirimu terikat oleh hal-hal duniawi, karena jika demikian engkau tidak akan memuaskan hati Dia yang mencantumkan namamu di dalam pasukannya. Kalau saudara merasa kita adalah prajurit yang sudah masuk di dalam daftar nama sebagai anggota dari pasukan, maka Alkitab di sini mengibaratkan kita. Mari kita memilih untuk kita memuaskan Dia, memuaskan hati Dia, mendengarkan apa arahan Dia. Kita tidak boleh membiarkan diri kita terikat dengan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang hanya sementara, hal-hal yang akan pada akhirnya menjauhkan kita dan memisahkan kita dari kasih-Nya. Mari kita lihat bersama-sama dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Turutlah peraturan-peraturannya seperti hanya seorang olahragawan harus mengikuti peraturan. Sebab kalau tidak ia dinyatakan tidak boleh ikut serta dalam perlombaan sehingga tidak mendapat piala kemenangan. Bekerjalah dengan keras seperti seorang petani yang memperoleh banyak hasil dengan mengusahakan ladang yang luas. Renungkanlah ketiga lukisan ini dan semoga Allah menolong engkau untuk memahaminya. Jadi ada 3 lukisan atau simbol yang diibaratkan di sini. Tadi dikatakan seperti seorang prajurit. Kalau kita mau jadi seorang prajurit, maka kita harus menyenangkan hati Sang Komandan. Lalu seorang petani yang akan memperoleh hasil. Lalu seorang olahragawan yang benar-benar mengikuti peraturan. Jadi kita semua ini berjalan di dalam peraturan, berjalan di dalam SOP-nya Tuhan. Bagaimana jalan kehidupan kita ini, kita belajar untuk berjalan di atas jalan-jalan Tuhan. Karena jika tidak, kita semua akan mengalami diskualifikasi.
Pada akhirnya kita mengalami diskualifikasi karena kita tidak masuk sesuai dengan apa yang menjadi syarat-syarat Tuhan dalam hidup ini. Sebagai suami, mari jika engkau mau hidupmu tidak menjadi pada akhirnya didiskualifikasi oleh Tuhan. Begitu juga istri, kita anak-anak muda, bahkan semua tidak terkecuali. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan setiap hari supaya tidak didapati, dan akhirnya karena kita tidak sesuai hidup kita, kita berkata kita percaya kepada Tuhan tapi kita tidak menuruti perintah-perintahnya, dan pada akhirnya kita menjadi orang tereliminasi. Apakah saudara mau tereliminasi? Tentu tidak. Apakah saudara mau didiskualifikasi oleh Tuhan, dikeluarkan dari anggota pasukan? Tentu tidak. Amin. Yang di rumah, mari kita bangun kehidupan kita, kekristenan kita. Kita bekerja tapi jangan lupa kita senantiasa bersimpu kepada Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan. Kekuatan kesehatan yang kita miliki, pergi pagi pulang sore, pergi malam pulang pagi, semua karena anugerah Tuhan. Kita mau belajar di ibadah Jumat Agung ini, kita harus merenungkan bahwa Dia sudah mati bagi kita. Jika Dia sudah mati bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dapat kita balas kepada Dia? Ayo kita lihat selanjutnya. Dikatakan di sini, jangan sekali-kali melupakan kenyataan bahwa Yesus Kristus adalah seorang manusia, dilahirkan ke dalam keluarga Raja Daud, bahwa Ia adalah Allah seperti yang dibuktikan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Karena mengerjakan kebenaran-kebenaran inilah aku berada di sini. Ini kata Paulus. Dalam kesukaran dan dipenjarakan seperti seorang penjahat. Aku terbelenggu tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Mungkin kita boleh terbelenggu oleh karena berbagai hal seperti Paulus alami. Terbelenggu oleh karena sekelompok orang yang tidak menginginkan berita ini. Dan dia dipenjarakan, dianggap sebagai ajaran sesat. Tapi Paulus berkata, tetapi firman tidak pernah terbelenggu. Bagaimana supaya firman tidak menjadi terbelenggu dalam hidup kita? Kita tidak boleh membiarkan firman hanya sebagai kata-kata biasa. Firman harus bergema dalam hidup kita. Firman harus menjadi sumber inspirasi. Firman harus menjadi jaminan hidup kita. Firman harus berkuasa. Kita harus memperkatakan, kita harus mengingatnya, merenungkannya siang dan malam. Mazmur katakan, renungkanlah itu siang dan malam. Kita tidak membiarkan firman ini seperti tulisan yang mati, tapi kita memperkatakan dia dari buku ini, memperkatakan, mengeluarkan perbendaharaan perkataan Tuhan ini supaya orang-orang menjadi kuat. Kita tentu dimulai dari hidup kita sendiri. Nomor satu adalah kita harus kuat. Kita memperkatakan firman, diri kita harus menjadi kuat. Amin. Aku rela menderita demi keselamatan dan kemuliaan kekal di dalam Kristus Yesus bagi mereka yang dipilih Allah. Aku terhibur oleh kebenaran ini bahwa apabila kita menderita dan mati untuk Kristus, itu berarti kita akan memulai sesuatu kehidupan bersama dengan Dia di surga. Perhatikan ini baik-baik. Ayat yang ke-11, saya ulangi. Aku terhibur, ini kata Paulus, aku terhibur oleh kebenaran ini, bahwa apabila kita menderita dan mati untuk Kristus, itu berarti kita akan memulai sesuatu kehidupan bersama dengan Dia di surga. Ayat yang ke-12, dan bila kita menganggap pelayanan kita untuk Dia sekarang ini berat, ingatlah bahwa pada suatu waktu kita akan duduk dan memerintah bersama dengan Dia. Tetapi bila kita berputus asa dalam penderitaan dan menyangkal Kristus, Ia juga akan menyangkal kita. Tetapi sekalipun pada waktu kita ini demikian lemah, sehingga tidak beriman, Ia tetap setia dan menolong kita karena kita tidak dapat menyangkal. Karena Ia tidak dapat menyangkal kita yang merupakan bagian dari dirinya sendiri, dan janji-janjinya kepada kita akan selalu dilaksanakannya. Kalau kita lihat di terjemahan yang umum, di ayat 11 itu dikatakan, benar perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Apa maksudnya buat kita? Kita harus mati, bukan mati dari secara jasmani, mati dari segala kebiasaan buruk, mati dari segala keinginan dosa, kedagingan kita, kemanusiawian kita, dan selalu menyerahkan diri di bawah kuasa tuntunan otoritas Tuhan. Ketika kita terus berjalan meminta kekuatan Tuhan, maka kita membawa kekuatan Tuhan. Kita tidak lagi membawa kekuatan kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata, Dia memberi roh kepada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya kita memiliki sebuah jaminan bahwa Tuhan hidup dan Tuhan bergerak di dalam hidup kita. Amin. Amin.
beberapa dari kita mungkin merenungkan, kita ingin untuk kenapa ya kita tidak bisa melakukan Paskah tahun ini menjadi tahun yang sangat berbeda. Dan itu bukan cuma untuk kita di sini di Timika, tapi seluruh dunia. Kita mengalami kondisi yang sangat-sangat berbeda dari biasanya. Kita tidak bisa lagi dengan cara-cara yang saya percaya Tuhan menginginkan kita tidak lagi melakukan semua ritual melakukan semua kegiatan pelayanan rohani kita, ibadah kita secara ritual, dengan ritual agamawi, dengan simbol-simbol yang hanya sekedar sebagai sebuah pertunjukan tetapi tanpa ada pertobatan. Tuhan mau kita menjadi gereja yang hidup. Beberapa tahun, 5 tahun terakhir, Mam terus mengajar jemaat bahwa ukuran gereja itu bukan soal ukuran berapa kali berapa jumlah jemaat, tapi ukuran gereja sesungguhnya adalah bagaimana kehadiran Tuhan dalam hidup kita, bagaimana dimensi hadirat Tuhan itu bekerja di dalam kita. Karena itulah yang sesungguhnya Tuhan hadir dan Tuhan bertahta dalam hidup kita. Amin. Kita harus memaknai kematian Tuhan di ibadah Jumat Agung ini, bahwa Dia hidup. Dia sudah hidup bagi kita. Sebab Dia hidup, kita harus memaknai arti sebab Dia hidup. Artinya karena Dia hidup, maka kita harus terus setiap hari hidup bagi Dia. Kita harus melihat bagaimana sebab Dia hidup untuk kita. Dia sudah mendahului semuanya, Dia sudah melewati semua. Karena Dia hidup artinya ada kematian terlebih dahulu. Untuk kita bisa mengalami hidup di dalam Dia, kita harus mati. Ada 4 hal penting dari arti kematian Tuhan di Jumat Agung ini. Sebab Dia hidup. Yang pertama, dosa kita sudah diampuni. Untuk kita mengalami kehidupan, kita harus diampuni. Kita harus mati dari segala keinginan daging kita. Ketika kita mengerti bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka makna kematian Yesus itu menjadi nyata di dalam kita. Bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Artinya kita dimampukan juga untuk bisa mati dari segala kedagingan kita, mati dari segala keegoisan kita, dari segala kemanusiawian kita yang seringkali kita selalu gagal di sini. Kita harus belajar untuk terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Jika kita sadar bahwa Dia sudah mati dan bangkit bagi kita, sebab Dia hidup, karena alasannya dosa kita sudah diampuni, maka kita juga berhak memiliki hari esok. Kita hidup di dalam Dia. Amen. Karena dosa kita sudah diampuni, maka kita ingat bersama-sama di Injil Matius dikatakan di sana, pada waktu Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya yang saat itu dilambangkan oleh anggur dan darah perjanjian baru. Di Matius itu dikatakan, Matius 26 ayat 27-28, sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebentar kita akan angkat perjamuan bersama-sama. Kita sadar karena dosa kita sudah diampuni. Darah perjanjian, itu kata firman di sini, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang, artinya sebagai tanda pengampunan dosa kita semua. Yesus sudah mati, kita peringati hari ini Jumat Agung. Yesus sudah mati menumpahkan darah bagi banyak orang. Untuk apa? Mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan jika kita sudah diampuni, maka kita harus hidup sungguh-sungguh bagi Dia. Sebab Dia hidup, Dia tidak mati. Amin. Amin. Jika dalam perjanjian pengampunan dosa tercapai dengan mempersembahkan darah domba, maka dengan perjanjian baru pengampunan terjadi melalui darah Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Karena itu Yesus berbicara tentang darahnya, maka pastilah Ia berbicara tentang kematiannya. Ketika Yesus bicara tentang darahnya di Matius pasal 26 ini, itu bicara tentang kematiannya. Kematian dirinya sendiri untuk kita semua. Maka mari kita mau hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Darahnya ditumpahkan. Setelah itu Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia mengampuni kita bukan dengan darah domba, darah binatang, tetapi melalui darahnya sendiri, yang jauh lebih berharga daripada hewan atau domba yang lain. Mari coba satu orang baca Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 18-19.
Mari silakan Ronald baca. 1 Petrus pasal 2 ayat 18-19. Yang di rumah 1 Petrus pasal 2 ayat 18-19. Silakan dibaca. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ya, mari kita hidup dengan penuh kesadaran. Kita hidup dengan penuh kesadaran karena dosa kita sudah ditebus, dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Jadi ketika kita bicara tentang darah, di sana Roh Kudus hadir. Kita jangan main-main. Darah Yesus begitu powerful. Darah Yesus begitu berkuasa. Teruslah deklarasikan lagu pujian yang Tuhan berikan buat Mam, bahwa darah Yesus itu powerful. Kita terus mendeklarasikan bahwa Dia adalah jaminan kehidupan kita. Amin. Amin. Yang kedua, kita harus perhatikan bersama-sama di sini adalah makna daripada kematian, sebab Dia hidup bagi kita semua. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kenapa? Hubungan kita terputus. Manusia terpisah dari Tuhan. Tapi ketika kita sudah diampuni dosa kita, kita mengalami pemulihan hubungan, kita menjadi dapat berseru, Aba ya Bapa, melalui Yesus yang sudah tersalib. Darahnya tertumpah untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi kita mengalami pemulihan hubungan. Hubungan nomor 1 kita dipulihkan dulu, makna kematian Yesus. Yang kedua ini adalah hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kalau kita sudah dipulihkan, maka kita harus mengalami pemulihan. Karena kenapa? Jika kita tidak mengalami pemulihan, kita tidak mengalami hari-hari hidup kita dengan baik. Kita akan selalu putus asa, kita akan selalu merasa sendiri, kita akan selalu pahit hati, kecewa. Banyak hal yang tidak selesai dalam hidup kita. Kita harus mengalami damai dengan Tuhan. Kita harus mengalami kehidupan yang pulih di dalam Dia. Karena kita sudah dipulihkan di dalam Dia, maka hal-hal yang memisahkan kita dengan Dia harus kita bereskan, kita harus segera atasi. Hal-hal yang telah menjauhkan kita, yang terbesar tentu adalah dosa. Ketika kita merasa ada dosa, maka mari kita datang kepada Dia yang mampu sanggup menghapus segala dosa kita. Kita minta ampun kepada Tuhan, karena hanya Dia satu-satunya yang bisa mengampuni dosa kita. Nah, Dia adalah jaminan kita. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia terputus dengan Allah. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Jadi kalau kita sadar dosa itu memisahkan kita dengan Allah, mari kita bertobat. Kita bertobat, kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita harus ambil sikap pertobatan yang sungguh, meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan masih terselubung hidup kita. Kita harus bertobat sungguh-sungguh, menyerahkan diri, sehingga Tuhan terus menerangi kehidupan kita. Kita menjadi orang baik. Bukan supaya orang puji kita, tapi kita menjadi suratan terbuka bagi banyak orang. Mari kita tidak hidup lagi bermain-main. Kita harus terus menyerahkan diri untuk menjadi tawanan roh. Karena ketika kita menjadi tawanan roh, artinya kehidupan kita selalu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan akan selalu mengawasi kehidupan kita. Dan kita akan melihat bagaimana akan ada selalu cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Dan kita harus memiliki hati yang peka. Hati yang peka untuk selalu mendengar. Ketika Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita membiarkan itu, mengabaikan itu sampai berlarut-larut. Kita harus, kenapa kita diberikan kepekaan? Karena supaya kita tidak menumpuk hal-hal yang dosa, hal-hal yang salah. Tapi kita harus dengan segera kita membereskan. Kita menjaga hati kita. Kita terus menyatakan bahwa hidup kita ini bebas dari segala hal yang tidak benar. Kita harus memastikan itu. Terus berjalan dengan kemurnian hati kita dengan Tuhan. Di dalam Roma pasal 3:25 di sana dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Kristus telah ditentukan oleh Allah untuk datang ke dalam dunia menebus segala dosa kita.
melalui kematiannya di kayu salib. Dan hari ini kita peringati sebagai hari Jumat Agung, hari kematian. Dan kita percaya hari ketiga, pada hari yang ketiga dia bangkit. Sebab itu tema kita, sebab dia hidup. Dia hidup di dalam hidup kita, dia bergerak di dalam kita, dia hidup di dalam keluarga rumah tangga kita, dia hidup bergerak dalam rumah tangga kita, mengawasi kehidupan kita, mengawasi hubungan kita, mengawasi usaha kita, mengawasi pekerjaan kita, di mana kita pergi dilihat atau tidak dilihat orang, kita bersih, hidup kita benar-benar tidak ada dosa yang tersembunyi. Harus kita makin menjaga hidup kita dengan baik. Ada dosa-dosa yang tersembunyi, Tuhan harus mengekspos keluar. Sehingga kita harus bertobat, terjadi pertobatan. Kondisi ini telah mengajarkan kepada kita semua untuk kita takut dan hormat akan Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa kita dibebaskan dari kematian kekal. Kita dibebaskan dari kematian, ancaman kematian. Ya, kita melihat hari-hari ini, kita tahu mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Tapi siapa yang dengan keberanian menantang kematian? Tidak ada orang yang dengan kekuatannya menantang maut dan kematian. Kalau bukan karena ada keberanian Tuhan di dalam diri kita. Kalau bukan karena ada roh Tuhan di dalam kita. Kita manusia yang penuh dosa ini, yang terbatas ini. Kita tidak sanggup, tapi kita menjadi berani. Kita mampu tetap berdiri teguh, kita mampu berbicara seperti apa yang Paulus katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Kuasa maut telah ditelan dalam kemenangan oleh Yesus Kristus. Dia telah menyatakan itu, mendeklarasikan itu, dan membawa kunci, menunjukkan bahwa dia telah menang atas maut. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Makna kematian yang ketiga ini membawa kita semua untuk kita sadar bahwa kita semua sudah dibebaskan dari kematian kekal dan diberi keselamatan. Kita memiliki jaminan keselamatan. Karena itu mari kita pertahankan keselamatan ini. Jangan sampai gagal di tengah jalan. Jangan sampai kita menjadi diskualifikasi. Mari kita terus menyerahkan diri bagi suami-suami, istri-istri. Mari kita terus satu hati. Persoalan-persoalan pasti ada dalam hidup rumah tangga. Tapi mari kita belajar untuk selalu mencari solusi, selalu berbicara dengan baik, selalu bisa selesai dengan baik. Kita tidak harus duduk di dalam satu rumah, tapi setan juga ada duduk di antara kita. Kita harus membiarkan Tuhan untuk hadir membereskan kita, membiarkan Roh Kudus. Jangan berhari-hari saling membelakangi. Kita harus belajar untuk terus dibaharui dari hari ke hari. Karena firman Tuhan ini selalu akan mengevaluasi kehidupan kita. Kita berkata bahwa hukum dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Artinya dosa-dosa kita seharusnya membawa kita pada maut atau kematian kekal. Ini yang disebut sebagai neraka. Namun karena kasih Allah begitu besar kepada kita yang berdosa, maka ia telah mengutus anaknya. Itu sebenarnya kita ini ada di dalam maut karena dosa. Kita ada di dalam kematian. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, Allah Bapa begitu mengasihi kita, Dia memulihkan hubungan melalui Yesus Kristus diutus ke dalam dunia. Dan hari ini kita memperingati sebagai hari Jumat Agung. Kita percaya Tuhan sudah mati bagi kita. Dia memberikan kita jaminan. Amen. Kita tidak perlu lagi mengalami kematian. Karena kita percaya kita beroleh hidup kekal di dalam Dia. Amen. Coba baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Amin. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Itu sebabnya tema kita, sebab Dia hidup.
Terus deklarasikan, aku ada sebab dia hidup. Keluargaku ada sebab dia hidup. Amin. Jadi melalui kematian Tuhan kita dibebaskan dari kematian kekal. Sekaligus memberikan kita jaminan hidup kekal di surga. Yang terakhir, kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Makna kematian yang keempat adalah kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Mari kita mati bagi dosa tetapi kita hidup bagi Allah. Matikan dalam diri kita. Alkitab berkata segala yang duniawi, segala hal-hal yang di dalam Galati pasal 5 ayat yang 19 sampai ayat yang ke-20 di sana. Perbuatan daging, percabulan hawa nafsu, penyembahan berhala, segala hal, checklist di situ. Masih ada hal-hal yang mungkin tidak benar, yang tidak sesuai. Kita harus mati dari dosa. Mati setiap hari, mati dari segala dosa. Setiap hari mati bagi Kristus. Kita menyatakan bahwa sebagaimana Kristus telah mati bagi kita, kita juga harus menyalibkan segala kedagingan kita. Kita mati bagi Kristus dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Alkitab di sini berkata, dan kita hidup bagi Allah. Kalau kita hidup, kita membuahkan hasil. Kalau kita hidup, kita terus menyaksikan kebesaran Tuhan bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu di rumah, di tempat bekerja, kita menjadi berkat. Tetapi tidak mungkin kita menjadi berkat bagi orang lain tanpa lebih dahulu menjadi berkat dalam keluarga. Suami harus jadi berkat buat istri, istri harus jadi berkat buat suami, anak-anak harus jadi berkat buat orang tua harus jadi berkat buat anak-anak. Dalam satu rumah harus menjadi kesaksian, lalu menjadi berkat bagi tetangga, bagi teman, bagi siapa saja di mana saja kita pergi, bahkan musuh sekalipun. Ya, amin. Mari firman ini harus benar-benar merasuk kehidupan kita. Firman ini harus benar-benar bekerja dalam hidup kita. Terlalu banyak hal yang hari-hari kemarin, ketika kita melewati hari-hari hidup kita, masih kita terlalu banyak keegoisan kita. Tersinggung sedikit kita terpengaruh. Tak korek sedikit kita mulai menjadi susah hati, mulai terpisah satu dengan yang lain. Melihat satu dengan yang lain dengan tatapan sinis. Bertobat. Mari semua kita yang ada di rumah, mari bertobat. Kita harus belajar untuk menyadari sungguh-sungguh bahwa itu bagian dari perobekan daging, ego kita, harga diri kita yang terlalu tinggi. Kita tidak mau menerima, tidak mau untuk dibentuk, kita tidak mau untuk memaafkan orang lain. Padahal kita sendiri juga harusnya dimaafkan. Kata firman Tuhan, kalau kita mengampuni harus mengampuni. Berapa kali kami mengampuni? Murid bertanya, 70 kali 7 kali. Kita masih begitu, matahari terbenam, masih terus sampai di bawah tahun, di bawah bulan. Bertobatlah. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Mari keluar dari kekristenan yang hanya seremonial, keluar dari zona Kristen yang hanya biasa-biasa. Mari dengan radikal kita mengejar Tuhan. Gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Jangan cuma ketika hari situasi hari-hari ini, tapi kesempatan di hari ini saya bicara kepada saudara. Di hari Jumat Agung ini, Dia sudah mati bagi kita. Mari kita mati dari segala agenda kita, mati dari segala keegoisan kita, mati dari segala kesombongan kita. Kita merendahkan diri dan kita membiarkan kebenaran Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Jika kita mempunyai kebenaran, artinya engkau mampu untuk menunjukkan kepada orang kebenaran itulah yang engkau lakukan. Bukan kedagingan kita, bukan kasta kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, pendidikan kita, bukan. Tapi kita mengizinkan Tuhan. Kalau engkau rohani, maka engkau akan menunjukkan kebenaran itu ada di dalam dirimu. Ada kerendahan hati, ada sikap hati yang baik. Mari hari ini saya menghimbau, saya terus mendorong seluruh jemaat, anak-anak rohani, seluruh jemaat yang ada di rumah, seluruh jemaat GB Apostolik. Mari di tahun ini, tahun yang berbeda dalam perayaan Paskah. Mungkin kemarin kita merayakan dengan mencari telur untuk anak sekolah minggu. Kita bisa punya permainan ini, permainan itu sebagai sebuah bentuk luapan terima kasih. Tapi tahun ini kita merayakan Paskah dengan air mata, mensyukuri, melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Kita melewati benar-benar hidup di dalam bayang-bayang maut, karena kita tahu tidak ada orang yang dengan kekuatannya mampu menghadapi ini. Saya secara pribadi berjuang untuk berdiri bagi keluargaku, tapi juga berdiri bagi jemaat, tapi juga kehidupan saya secara pribadi. Mari hari ini saya menantang Bapak Ibu di rumah, keluarga rohani, jangan bermain-main.
Mari kita mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau engkau dibangun dengan sungguh-sungguh, engkau akan tetap teguh. Engkau akan mampu bertahan di tengah-tengah badai. Kegoncangan, ingat, kegoncangan ini belum selesai. Kita akan melihat nanti berikut lagi di prophetic direction awal tahun, bagaimana Tuhan sudah persiapkan kita. Maka saya mau berkata sama jemaat, mari jangan main-main. Jangan bermain-main lagi. Mari kita jangan main gereja-gerejaan. Ketika engkau punya kesempatan beribadah, pergunakan itu dengan baik. Kehidupan kita semua akan dievaluasi oleh Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jangan mengejar apa yang hanya sementara. Mari bertobat, layani Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang selama ini tidak pernah engkau cuekin, hal-hal yang harusnya engkau tahu itu firman Tuhan, tapi engkau abaikan, engkau lalaikan. Bertobatlah. Bertobat dan kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Taati firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Supaya kau jangan jadi Kristen hanya Kristen KTP, tapi engkau menjadi Kristen yang berbuah. Kristen yang berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Ketika kegoncangan terjadi, engkau tetap berdiri teguh di dalam Dia. Hari ini saya berdoa buat saudara, kita semua, semoga seluruh keluarga rohani GBI Apostolik akan terus tetap kuat menapaki hari-hari ini, menghadapi badai-badai kehidupan ke depan. Tantangan ini belum berakhir. Kita tidak tahu sebesar apa lagi di hari-hari mendatang. Kepada siapa kita berlindung? Hanya kepada Tuhan. Mari hari ini buat kita semua 4 poin penting kita menutup. Bahwa kita mati bagi dosa. Terus deklarasikan, saya harus mati dari segala dosa, dari segala keegoisan, kesombongan. Hadirkan suasana surga dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Ada damai sejahtera, ada sukacita antara keluarga rohani dengan keluarga rohani yang satu, antara pelayan yang satu dengan pelayan yang satu. Tidak ada lagi saling curiga, saling sikut menyikut satu dengan yang lain. Rendahkan diri kita masing-masing. Jika kita merasa kita punya kebenaran, maka kebenaran itu yang kau harus tunjukkan, yaitu kebenaran Tuhan, bukan kebenaran dirimu sendiri. Karena kebenaran itu bukan kau punya, bukan milik kita sendiri, tapi kebenaran Tuhan. Saya bicara dengan keras juga, tapi Tuhan berbicara kepada saya dengan keras. Bahwa Tuhan hari-hari ini sedang mengevaluasi, tidak peduli siapapun itu. Semua kita dievaluasi oleh Tuhan. Dan saya menyadari bahwa setiap kita masing-masing, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan karena kita percaya hanya Dialah sumber kekuatan kita. Sebab Dia hidup. Terus deklarasikan, sebab Dia hidup di keluargaku, sebab Dia hidup di dalam hidupku, Dia hidup dalam rumah tanggaku, Dia hidup dalam pekerjaanku, Dia hidup di seluruh areaku di mana aku tinggal. Dia hidup untuk kotaku, Dia hidup untuk bangsaku, Dia hidup untuk semua orang. Kristus mati, Kristus bangkit, Kristus hidup untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan angkat perjamuan, mari bagikan perjamuan kudus. Oh, haleluya. Mari yang di rumah bersama-sama siapkan perjamuanmu. Yang ada perjamuan, yang sudah membeli, kalau yang tidak ada bisa juga air putih dengan sepotong roti atau sendok secuil lah dari nasi jika tidak ada. Bukan soal itu, tapi iman kita kepada tubuh dan darah Tuhan. Ayo bersama-sama kita akan membaca dulu firman Tuhan.
Dengarkan firman Tuhan ini. Semua yang di rumah sudah siap perjamuan? Ayo semua sudah siap, pandu anak-anak, roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri. Dengarkan firman Tuhan ini. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayo mari kita angkat bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah Raya Jumat Agung pagi ini Tuhan. Bersama-sama kami naikkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami memiliki jaminan, kami memiliki akses yang pasti di dalam Engkau. Kami diampuni, kami dipulihkan, hubungan kami dipulihkan, kami supaya hidup bagi Engkau dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, bersama-sama secara serentak seluruh jemaat GBI Apostolik di rumah-rumah masing-masing. Kami mengangkat tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami makan dan minum bersama, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami dari segala salah dan dosa-dosa kami Tuhan. Baik sadar maupun tidak sadar. Disengaja atau tidak disengaja. Ampuni kami Tuhan dan pulihkan kami bersama-sama. Dan kami terus menyerukan dan menyatakan bersama, Yesus Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga angkat tubuh darah ini bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Bagi korban dari setiap penyakit COVID-19. Kami berdoa Tuhan biarlah kesembuhan terjadi bagi mereka. Mujizat Tuhan terjadi bagi mereka. Yang sakit makin berkurang. Penyebarannya makin dipersempit. Dan tidak ada lagi di atas tanah ini, di atas Indonesia. Kami mohon belas kasih Tuhan. Biar lewat perjamuan kudus, lewat kematian-Mu. Pada hari ini Tuhan seluruh dunia sungguh-sungguh bertelut menyembah Engkau Tuhan. Kau Raja segala Raja, Kau Tuhan segala Tuhan. Kau diutus oleh Bapa untuk mengampuni segala dosa dunia, supaya dunia diperdamaikan. Kami beroleh jalan keselamatan di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, belas kasih-Mu atas tanah ini, belas kasih-Mu atas kami umat manusia yang berdosa. Kami minta biarlah tangan Tuhan yang kuat membebaskan, melepaskan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna. Dengan terima kasih yang dalam Tuhan, dengan hati penuh syukur kami berkata, sungguh tubuh-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama sebelum kita makan, mari lihat. Dan kita baca masing-masing di ayat di hosti kita masing-masing. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Mazmur 94 ayat 17. Janganlah gelisah hatimu, Amen. percayalah kepada Allah. Ini Yesaya 14 ayat 16. Sonal. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan, Yesaya 48 ayat 20. Tesia. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas 12 ayat 34. Mari bersama-sama kita angkat dalam persekutuan tubuh Kristus. Kita menerima roti dengan ucapan syukur sambil memandang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dengan iman. Mari yang di rumah sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahnya telah tercurah bagi kita. Darahnya adalah tanda keampunan dosa kita. Darah Yesus tanda penebusan kita. Darah Yesus sangat powerful.
darah Yesus menjadi meterai bagi kita semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan. Mari bersama-sama yang di rumah, dengan iman kita terima darah Yesus dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Yesus, mari kita minum sama-sama. Mari bersyukur kepada Tuhan dalam penyembahan. Terima kasih Bapa. Mari bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Syukur untuk perjamuan kita sudah terima bersama-sama pada siang hari ini. Mari yang di rumah, mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur buat pengorbananmu Tuhan. Kau mati tersalib bagiku. Kau rela berkorban menebus hidupku. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sama-sama ku bersyukur buat pengorbananmu Tuhan. Kau mati tersalib bagiku. Kau rela berkorban menebus hidupku. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Darah-Mu Yesus sungguh powerful. Darah-Mu Yesus sungguh amat berkuasa. Darah-Mu Yesus adalah jaminan hidupku. Sama-sama dari baik pertama nyanyikan. Mari semua yang di rumah bersyukur, deklarasikan pujian ini. Tuhan, Kau mati tersalib bagiku. Kau rela berkorban menebus hidupku. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat pengorbananmu Tuhan. Kau mati tersalib bagiku. Kau rela berkorban menebus hidupku. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Darah-Mu Yesus sungguh powerful. Darah-Mu Yesus sungguh amat berkuasa. Darah-Mu Yesus adalah Jaminan hidupku. darah-Mu. Sungguh powerful. Darah-Mu Yesus sungguh amat berkuasa. Darah-Mu Yesus adalah jaminan hidupku. Adalah jaminan hidupku. Adalah jaminan hidupku. Mari Bapak Gembala berdoa, mengucap syukur dan berdoa berseluruh jemaat. Berdoa syafaat, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Mari naikkan Kau telah
mati bagi kepadamu kami. Tuhan. Sebab Tuhan Engkau baik. Terima kasih buat ibadah live ini pada siang hari ini Tuhan, dari pagi sampai siang ini. kami ya Tuhan, Kau menolong bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami kembalikan puji dan syukur hanya bagi-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini, siang hari ini kami ada seperti adanya. Kami telah beribadah ya Tuhan, kami telah memuji, kami boleh mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu termatrai dalam hidup kami ya Tuhan, membawa hidup kami Tuhan untuk makin yakin kepadamu, makin percaya kepadamu ya Tuhan. Hidup kami diselaraskan ya Tuhan, pikiran, perasaan kami, kehendak kami tidak sama lagi ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Bapa saat ini kami boleh mendengar firman-Mu di dalam ibadah Jumat Agung ini ya Tuhan, di dalam ibadah kematian Tuhan. Oh Tuhan, sungguh baik bagi kami ya Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu Bapa. Biarlah hati kami dijamah, pikir kami dijamah ya Tuhan, kami makin percaya kepadamu dan kami selalu selaras dalam kebenaran-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih, kami percaya semua jemaat-Mu ya Tuhan tetap bergairah ya Tuhan, tetap antusias dan juga tetap sehat ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan yang menyertai, karena Engkau yang melindungi, karena Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Haleluya, kami percaya yang ada di rumah tidak akan biasa-biasa ya Tuhan. Tetap haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan, tetap hidup dalam agendamu ya Tuhan. Haleluya, hari-hari ini ya Tuhan, walaupun kami ibadah di rumah-rumah ya Tuhan, tapi kami tidak mau biasa-biasa ya Tuhan, tapi hati kami tetap haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan, karena Engkau sudah mati bagi kami ya Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Biarlah kami hidup hanya untuk memuliakan-Mu ya Tuhan, baik sebagai suami, baik sebagai istri ya Tuhan. Anak-anak kami juga ya Tuhan melihat ya Tuhan, teladan kami ya Tuhan, mereka semua memuliakan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sekali lagi Tuhan menyertai umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah yang sakit juga, kami percaya melalui tubuh dan darah-Mu, melalui firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus mengalami sembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit apapun disembuhkan oleh Tuhan. Juga kami berdoa bagi Ibu Gembala ya Tuhan. Biarlah Tuhan jamah Tuhan, batuknya ya Tuhan semakin sembuh ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri kekuatan baginya ya Tuhan, beri kekuatan bagi semua jemaat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhanlah sungguh besar, sungguh dahsyat dan ajaib ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Haleluya, tubuh darah-Mu yang mengingat kami tetap mengingat Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami, sudah membayar lunas dosa-dosa kami. Biarlah kami sungguh-sungguh ya Tuhan untuk melayani Engkau, mengasihi Engkau dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, sekali lagi sertai umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan dalam rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Biarlah tidak ada yang takut, tidak ada yang panik ya Tuhan, tapi iman mereka lebih besar ya Tuhan, iman yang bangkit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman-Mu dan juga tubuh dan darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Mari semua di rumah kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, kita menutup ibadah kita siang hari ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami
tangan kita bersama-sama. Kita berdoa, kita Haleluya. mulai ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang hidup, Haleluya. Bapa yang ajaib dan luar biasa, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang sudah mati dan bangkit bagi kami, memberikan kehidupan kepada Haleluya. kami. Amin. Terima kasih untuk karyamu yang luar biasa. Terima kasih Engkau pelihara kami, Engkau jagai kami dan lindungi kami. Serta Roh Kudus yang manis, yang sungguh eksklusif bagi kami, menolong kami, menjadi mitra kami setiap saat, setiap waktu. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan telah memimpin menyertai kami dalam ibadah live streaming ini, dan kiranya jemaatmu terus diberkati, makin tekun, makin bertekun di dalam Engkau, makin konsisten di dalam Engkau, membangun manusia roh mereka dan membawa hidup mereka sekeluarga kepada Tuhan. Doa kami jemaat GB Apostolik makin dewasa di dalam Engkau, memaknai setiap hari dengan baik dan terus makin bertumbuh menjadi dewasa, menjadi tanda dan alamat, sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Bersama-sama mari mengangkat tangan yang di rumah. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah berkat ibadah Jumat Agung membawa kita semua makin setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Semua yang percaya diberkati, bersama-sama yang di rumah berkata amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat Jumat Agung. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari terus bergandengan tangan saling mendoakan. Dari secara live streaming ini juga doakan Mam, karena jujur Mam juga kurang fit, batuk yang masih dalam proses penyembuhan. Semoga semua segera selesai. Kita tetap fit, tetap sehat. Mam bisa pimpin kita di dalam doa secara live. Semoga semua bisa berjalan. Doakan Mam, perisai Mam. Kita semua bersama-sama saling memperisai, saling mendoakan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam Jumat Agung dan salam sehat buat kita semua. Shalom.